Salam sejahtera dan salam dalam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian dimanapun berada pada saat ini. Hari ini Selasa 19 April 2022 bersama saya Pendeta Jumantri. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Dan sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami akan mengawali hari kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan sebelum kami masuk dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Dan kiranya Tuhan, hikmat daripada Tuhan yang memimpin memelihara kami agar kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu 12 ayat 1 sampai yang ke-12, ada 3 perikop di sana. Yang pertama perempuan dan naga, yang kedua naga dikalahkan, dan yang ketiga nyanyian kemenangan. Demikian firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu." Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita mengetahui bahwa kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes ketika ia sedang dipenjara di Pulau Patmos oleh pemerintah Roma. Pemerintah Roma tidak menyukai kegiatan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yohanes. Dalam penjaranya di Pulau Patmos, Yohanes mendapat suatu penglihatan dan Tuhan memerintahkannya untuk menuliskan semua yang ia lihat. Banyak rahasia disingkapkan dan menjadi nasihat bagi jemaat-jemaat di berbagai tempat. Salah satu bagian yang dituliskan yang berupa penyingkapan atau apokaliptik adalah perikop ini. Saudara yang diberkati Tuhan, terlepas dari apa yang tertulis dan disampaikan dalam Wahyu 12, dalam pandangan kekristenan, kehidupan di dunia ini ada awal dan akhirnya. Akhir kehidupan digambarkan atau dikenal
melalui suatu pandangan eskatologis, yakni hal yang mengkisahkan peristiwa di masa depan atau akhir dari seluruh dunia atau alam semesta dan segala isinya. Selama kehidupan masih ada, pergantian masa akan terus-menerus terjadi. Namun semua yang berganti-ganti tersebut juga akan ada akhirnya. Saudara, ketika kehidupan dunia telah berakhir, akan ada yang baru. Kitab Wahyu menyebutkan akan ada langit baru dan bumi baru yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya suka dan duka terus berganti-ganti, maka di langit yang baru dan bumi yang baru, tidak akan ada lagi tangis, kepedihan, kertak gigi. Ini semua adalah suatu pengharapan masa depan yang disingkapkan oleh Tuhan melalui Yohanes dalam kitab Wahyu. Saudara, kehidupan di dunia yang terus-menerus berubah dan kehidupan di langit dan bumi yang baru itu tetap ada dalam rengkuhan satu pusat, yakni Tuhan, Sang Pemberi, Sang Awal dan Sang Akhir. Kepadanyalah kehidupan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu harus dilakukan ketika Anak Manusia datang kembali dalam kemuliaannya. Ketika Anak Manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus nanti datang kedua kalinya, maka setiap orang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan dalam hidupnya. Saudara yang diberkati Tuhan, perbuatan kita memang bukanlah satu-satunya penentu keselamatan kita. Karena keselamatan kita itu didasarkan oleh karena anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Namun saudara, perbuatan kita adalah hal yang diperhitungkan sebagai pertanggungjawaban kehidupan kita. Jadi, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan untuk menuntut pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita karena anugerahnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang selalu memberikan hal yang terbaik dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam suka atau duka hidup kami. Ya Tuhan, jikalau kami sudah membaca merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya itu membuat kami kembali sadar bahwa hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Baik hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Dan saat kami hidup saat ini, ajarkanlah kami untuk dapat menjadi berkat dan berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, saat ini kami menaikkan doa kami kepadamu, agar Engkau kiranya boleh memberkati dan menyertai setiap kegiatan, aktivitas, dan tanggung jawab yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Tangan Tuhan kiranya selalu memberkati kami, agar kami diluputkan dan dihindarkan dari setiap kemalangan, mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, bahkan maut. Tetapi biarlah Tuhan Engkau selalu melindungi dan menjaga kami. Bahkan mereka yang kami sayangi dimanapun mereka berada, keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, anak-anak kami, suami istri kami. Tuhan selalu memberkati dan melindungi mereka. Dan ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKE Galilea Mora Marwei 1 dan juga jemaat-Mu yang ada di Pelaji. Kiranya karena kemurahan Tuhan, Engkau selalu memberkati dan menyertai jemaat-Mu, sehingga dalam penyertaan Tuhan, dalam kehidupan mereka berjemaat bahkan bermasyarakat, Engkau selalu melawat mereka, melindungi mereka, menjadikan hidup mereka sebagai kesaksian yang hidup, bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberkati, mengasihi dan menyertai mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan apa yang ada dalam harapan permohonan kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa memohon dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Salam sehat untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.